Shalom adik-adik. Halo kakak. Halo Kak Nenti. Apa kabar nih? Kakak yakin semuanya luar biasa. Hari yang baru, berkat yang baru. Yes? Mantap Kak, setuju. Oke, mantap. Ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan, semuanya pastikan berdiri. Ayo, dalam keadaan berdiri. Kakinya kan sehat semua juga ya Kak ya. Iya, berdiri. Oke, kita mau menyanyi, kita memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu. Ayo Kak Elsa, boleh pimpin kita dalam doa. Oke adik-adik, yuk kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih karena seminggu ini berkat Tuhan, penyertaan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan sudah Tuhan berikan pada kami. Tuhan, hari Minggu ini kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau mengucap syukur buat setiap berkat-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberikan sukacita dan semangat dalam hati kami. Biar kami Tuhan bisa semangat dari awal ibadah, pertengahan hingga sampai akhirnya. Biar kami Tuhan mendapat berkat yang baru dari Tuhan di hari Minggu ini. Kami menyerahkan ibadah kami semuanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, siap ya. Ayo semuanya kita mau menari bagi Tuhan. Dan boleh ajak papa mama, boleh ajak kakak, abang, adik semuanya boleh ajak. Oke? Ayo, pastikan semuanya bergerak. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Oke, saya lagi ya adik-adik, kita menyanyi sama. Ayo papa mama jangan malu-malu. Ayo ajak papa mamanya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Harus makin semangat ya Kak ya. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Lagi. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Saya lagi dengan suara 2021. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Keren banget semangatnya adik-adik. Mantap. Lagi Kak. Mantap, harus lagi Kak. Oke, harus makin yuk. semangat. Oke, sekarang kita ikuti gerakannya Kak Elsa nih. Ayo adik, jangan duduk dulu ya. Sama Kak Nenti juga ya Kak ya. Kita harus makin semangat. Karena bersama Tuhan Yesus, kita bisa melakukan perkara yang besar. Yes. Bersama Yesus, lakukan perkara besar.
kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia membenarkan, Ia menguduskan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi bersama Yesus. Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar. Amin. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Ia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Sekali lagi, Dia Raja segala raja. Luar biasa banget ya Kak, Tuhan Yesus itu. Bersama Tuhan Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Ada amin adik-adik? Amin. 2021 kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa sama Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Sebentar lagi kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti mari pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kami boleh bersorak memuliakan nama Tuhan. Kami boleh kuat, kami boleh sehat untuk menari bagi Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang tunduk, hati yang taat, telinga yang dengar-dengaran untuk kebenaran firman-Mu. Dan hati kami menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Nenti. Katakan amin. Males. Paling-paling minta uang melulu. Tadi sudah dikasih 5.000. Mau apa lagi? Minta 2.000 dong. Enggak. Sudah cukup. Tadi 5.000 buat beli apa? Buat beli ciki. Aduh, kamu ini sudah dibilangi mama berkali-kali. Jangan beli ciki, nanti sakit tenggorokan, batuk. Kenapa sih? Enggak ada uang lagi. Pelit, mama Enggak, pelit. Biar. Ya udah aku minta papa aja deh. Pa. Apa lagi? Minta uang dong buat beli es. Enggak. Tadi sudah dikasih mama uang 5.000, sekarang minta lagi. Pokoknya minta. Nggak boleh, pokoknya mau uang. Enggak boleh. Hah? Itu ada uang. Ya udah deh, itu ada 2.000. Ya, dadah. Sakit. Dengar Pak, itu anakmu kalau dibilangi nggak nurut. Batuk kan, tidak taat sama orang tua. Sekarang akibatnya batuk. Ayo, ngerti nggak salahnya? Maaf, Mama. Ayo, kalau kamu minta maaf bukan hanya kepada mama. Ayo kita berdoa kepada Tuhan, minta maaf kepada Tuhan ya. Ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, ini Rina Tuhan. Rina sudah tidak taat sama Engkau, terlebih juga orang tuanya juga tidak taat Tuhan. Sekarang ini Rina sedang batuk Tuhan. Ampuni Rina Tuhan, supaya Rina boleh berubah menjadi pribadi yang lebih baik, yang taat sama orang tuanya, dengar-dengaran, terlebih takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa
urapan kuasa-Mu, kehadiran-Mu akan membawa perubahan dalam hidup Rina. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Haleluya. Amin. Maafin Rina ya, Ma. Ya sayang, jangan diulangi lagi ya. Ya. Ingat itu Rina. Dadah, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik, wah gimana tadi sudah lihat kan drama yang luar biasa tentang kisah seorang anak bernama Rina. Nah, kita bisa pelajari hal penting dari Rina loh adik-adik mengenai Tuhan Yesus, perkenanan Tuhan Yesus yang merubah Rina. Awalnya Rina tadi adalah anak yang suka memaksa, selalu meminta orang tuanya untuk memberi uang. Buat apa? Buat Rina jajan, buat Rina beli mainan dan lain sebagainya. Tapi ternyata hal itu tidak baik untuk Rina. Tapi akhirnya orang tua Rina bisa menegur Rina, menasehati Rina sehingga Rina bisa berubah. Nah, kita mau belajar satu tokoh Alkitab yang hampir sama juga ceritanya seperti Rina, yaitu Zakheus. Kalau adik-adik ingat kisahnya Zakheus, kan ada lagunya ya yang Zakheus, orang pendek itu ya. Nah, pada waktu itu Zakheus bekerja sebagai pemungut cukai. Ada yang tahu nggak pemungut cukai itu kerjanya kayak apa sih? Pemungut cukai pada zaman dulu itu kerjanya seperti tukang yang selalu meminta uang atau menarik pajak adik-adik dari rakyat. Nah, pada zaman itu pemungut cukai itu terkenal dengan orang yang selalu meminta lebih, terus kemudian memeras seperti itu. Jadi orang yang awalnya susah, kekurangan secara finansial, secara ekonomi, dipalak gitu adik-adik sama pemungut cukai. Akhirnya mereka hidupnya kesusahan. Nah, tapi ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, adik-adik bisa lihat ya kisahnya di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Nah, di situ adik-adik bisa baca. Ketika Zakheus bertemu Tuhan Yesus, Zakheus yang awalnya seorang pemungut cukai, suka memeras, suka memaksa, meminta uang, dia diubahkan hidupnya oleh Tuhan Yesus. Kita lihat dari Lukas 19 ayat ke-6. Kak Elsa bacakan ya. Lukas pasal 19 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, ketika ada Tuhan Yesus, ada yang berubah dari hidupnya Zakheus. Zakheus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Di sini, adik-adik, siapa yang mau diubahkan sama Tuhan, angkat tangannya. Nah, mungkin adik-adik ada yang gampang marah-marah, pengen diubahkan sama Tuhan. Atau ada adik-adik yang males, diubahkan sama Tuhan jadi anak yang rajin. Atau ada adik-adik yang takut, suka takut. Terus atau adik-adik gampang sedih, gampang murung, nggak percaya diri. Ketika adik-adik menerima Tuhan, ada perkenanan Tuhan dalam hidup adik-adik, adik-adik nanti akan berubah. Nah, seperti Zakheus, orang yang berdosa diperkenankan Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Oke, di sini adik-adik kita harus belajar ya dari tokohnya kisah Rina, juga dari tokoh Zakheus. Nah, ada ayat hafalan nih adik-adik. Dari Lukas 5 ayat 32. Sama-sama ya kita baca dulu. Lukas pasal 5 ayat 32. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kita ulangi sekali lagi ya. Lukas pasal 5 ayat 32. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya. Nanti adik-adik bisa kirimkan video adik-adik menghafal ayat Alkitab ke grup BMC Kids. Oke, semangat untuk menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, tadi kan adik-adik udah memuji Tuhan, mendengarkan firman, ayat hafalannya juga. Nah, hari ini kakak nggak mau ngajak adik-adik untuk bikin prakarya nih. Nah, kakak ngajak kalian untuk apa sih hal yang bisa kalian pelajari dari Zakheus.
dari ayat hafalan tadi atau dari ceritanya Sakeus. Kalian bisa bikin gambar atau puisi atau apapun karya tentang apa sih yang bisa kalian ambil pelajari dari cerita Sakeus. Jangan lupa ya adik-adik, karyanya nanti dikirim ke grup BM Sikit ya. Oke, sekarang waktunya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan, biarkan cerita Sakeus menjadi teladan untuk kami, untuk membawa jalan kebenaran untuk teman-teman kami, orang sekitar kami. Tuhan, Kau juga pimpin guru-guru sekolah minggu, Kau pimpin teman-teman kami dan keluarga kami yang ada di rumah dan semuanya Tuhan. Kau sertai, Kau lindungi, tutup bungkus dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami minggu depan bersama-sama dengan teman-teman kami untuk mengikuti ibadah online Tuhan. Kau sertai, Kau lindungi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.